SMP Muhammadiyah 2 Kediri telah terakreditasi A, membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. SMP Muhammadiyah 2 Kediri menggali potensi menjadi prestasi. Segera daftarkan diri melalui link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Yang akan kita pelajari adalah materi tentang kuat arus listrik, hukum Kirchhoff 1 dan juga potensial. Oke, terlebih dahulu, kita pahami dulu apa yang akan kita pelajari pada listrik dinamis ini. Ya, yang akan kita pelajari yaitu tentang muatan listrik, ya. Muatan listrik yang bagaimana? Muatan listrik yang dapat bergerak melalui suatu penghantar. Jadi, pada listrik dinamis ini nanti kita akan mempelajari muatan listrik yang dapat bergerak melalui suatu penghantar. Nah, selanjutnya kita bahas tentang arus listrik. Apa itu arus listrik? Nah, arus listrik itu diakibatkan karena adanya perpindahan muatan listrik atau elektron. Jadi saya ulangi lagi, arus listrik itu terjadi karena adanya perpindahan muatan listrik atau elektron yang menimbulkan arus balikan. Nah, bagaimana dengan aliran arus listrik? Aliran arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, ini berbeda dengan aliran muatan elektron. Kalau aliran muatan listrik atau elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi atau dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, supaya lebih paham, perhatikan gambarnya ini ya. Ada dua gambar, yang sebelah kiri adalah aliran arus listrik, yang sebelah kanan adalah aliran elektron. Nah, sebelah kiri ini elektron ya, tanda panah hijau ini ya, berjalan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, berbeda halnya dengan aliran pada elektron, yaitu elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, tanda panah warna hitam. Oke, sudah ya, paham ya perbedaannya. Selanjutnya ya, arus listrik ini definisinya adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar dalam 1 detik. Secara matematis bisa dirumuskan I sama dengan H dibagi dengan T. Nah, apa itu H? H adalah kuat arus dengan satuan ampere atau disingkat A. H adalah muatan listrik, satuannya kolom atau C. Sedangkan T adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Nah, alat ukurnya adalah ampere meter. Seperti ini contoh gambarnya ya. Ini gambar ampere meter, ada skala utama, batas ukur, ada skala maksimum. Nah, ada yang dihubungkan ke kutub positif, ada yang dihubungkan dengan kutub negatif. Ini contoh gambar ampere meter. Selanjutnya contoh soal. Yang pertama, berapakah kuat arus yang mengalir jika muatan 900 kolom mengalir selama 5 menit? Nah, cara mengerjakannya, yang pertama jangan lupa tulis diketahui, yaitu H sama dengan 900 kolom. T 5 menit. 5 menit jika dijadikan detik atau sekon adalah 300 sekon. Kita kalikan 60 ya, 5 kali 60 sekon jadi 300 sekon. Kemudian jangan lupa tulis ditanya, yaitu tanyanya adalah kuat arus, yaitu lambangnya I. Terus dijawab I. Nah, gunakan persamaan H per T. Nah, H di 900 kolom dibagi 300 sekon, maka hasilnya kuat arus adalah 3 ampere. Bisa ya anak-anak? Oke. Selanjutnya kita membahas tentang hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 bunyinya ya, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Ya, sebagai contoh ya, atau ini rumusnya secara matematis, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ini sebagai contoh. Nah, ada beberapa arus 5 ampere, 4 ampere, 4 ampere, 2 ampere, dan ini yang ditanyakan. Masing-masing arus ada tanda anak panahnya. Nah, tengah-tengah ini adalah titik percabangannya. Nah,
Pertama-tama berdasarkan rumusnya, yaitu I masuk sama dengan I keluar. Penyelesaiannya kamu tulis dulu. Sigma jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sekarang kita lihat satu-satu. Yang masuk itu tanda panahnya, yang masuk iya 2 ampere, yang masuk 5 ampere, dan yang ditanyakan. Oke, sekarang yang keluar 4 ampere ya, dilihat tanda panahnya, dan 4 ampere tanda panahnya keluar dari titik percabangan ya. Yang masuk berarti masuk titik percabangan, yang keluar dari titik percabangan. Maka bila kita tuliskan, yang masuk adalah 2 ampere, 5 ampere, dan yang ditanyakan. Yang keluar adalah 4 ampere dan 4 ampere. 7 ampere tambah yang ditanya sama dengan 8 ampere. Maka yang ditanyakan adalah 1 ampere. Seperti ini ya anak-anak ya. Paham ya? Oke. Contoh soal berikutnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Jika diketahui besar arus listrik I1 10 ampere, I2 8 ampere, I3 sama dengan I6 2 ampere, maka besar arus I4 dan I5 adalah. Oke. Ini penyelesaian contoh soalnya. Nah, I1 10 ampere, I2 8 ampere, I4 yang ditanya, I3 2 ampere, I6 2 ampere, dan I5 yang ditanya. Oke, tulis dulu diketahui. I1 10 ampere, I2 8 ampere, I3 sama dengan I6 2 ampere. Nah, yang ditanya adalah I4 dan I5. Oke, kita kerjakan dulu ya yang A. Menggunakan rumus jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Sekarang yang A. Lihat titik percabangan yang warna kuning ini ya. Yang masuk adalah I1 ya. Lihat tanda panah yang masuk ke titik ini yang warna kuning ya. I1 masuk, I2 masuk, I3 masuk. Ini yang masuk. Berarti yang keluar adalah I4. Ini. Maka kita tuliskan yang A, I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I4. Nah, hasilnya adalah 20 ampere. I4 20 ampere. Sekarang yang B, lihat titik warna biru. Yang masuk ke titik warna biru adalah tanda panahnya. Nah, I4 masuk, I6 juga masuk. Yang keluar adalah I5. Keluar dari titik ini. Nah, maka rumusnya I4 tambah I6 sama dengan I5. I4 tadi 20 ampere ditambah 2 ampere itu sama dengan I5. Jadi nilainya I5 adalah 22 ampere. Lanjut, sekarang beda potensial. Oke, apa itu beda potensial ya? Arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif ke potensial rendah atau kutub negatif. Nah, beda potensial itu dibagi menjadi dua. Ada gaya gerak listrik atau GGL, nanti akan kita bahas ya setelah ini. Nah, GGL ini beda potensial antara kutub positif dan kutub negatif dalam keadaan terbuka. Nah, kalau tegangan jepit ya, yang pertama GGL, yang kedua tegangan jepit. Kalau tegangan jepit yaitu beda potensial antara kutub positif dan kutub negatif dalam keadaan tertutup. Ini dua-duanya nanti akan kita bahas ya. Selanjutnya, beda potensial itu artinya apa? Yaitu banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Jadi banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Secara matematis rumusnya V sama dengan W dibagi Q. Apa itu V? V adalah beda potensial atau biasa disebut tegangan listrik, satuannya volt disingkat V. W adalah energi listrik, satuannya joule. Dan Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Nah, apa itu alat ukurnya? Alat ukurnya namanya voltmeter. Seperti ini gambarnya voltmeter ya. Kita tanda V. Nah, contoh soal. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 120 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 40 coulomb? Ulangi, berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 120 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 40 coulomb? Jangan lupa ya cara mengerjakannya, tulis diketahui. Ya, W, energi adalah W, satuan nilainya 120 Joule. Muatan listrik ya, muatan Q ya sebesar 40 Joule. Ditanya V,
Jawab, V sama dengan W dibagi Q, dengan W 120 Joule dan Q-nya 40 kolom. 120 dibagi 40 hasilnya 3 volt. Nah, itu contoh soalnya. Lanjut ke tugas. Oke, tugas kita ada dua. Yang pertama, arus listrik sebesar 10 mA mengalir pada sebuah kawat penghantar selama 60 detik. Berapakah jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar tersebut? Yang kedua, perhatikan gambar ya. Ini ada suatu percabangan. Nah, yang ditanyakan, berapakah besar I pada rangkaian tersebut? Ini ada I yang ditanyakan ya. Bagaimana cara mengumpulkan tugas? Oke, seperti biasa, yaitu dikumpulkan dengan cara difoto dan dikirim di kelas Edmudo pada kolom komentar di bawah postingan guru. Demikianlah anak-anak materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya dan diupload di kelas Edmudo. Jangan lupa juga like dan subscribe channel SMP Muhammadiyah 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.